Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, mari kita buka kegiatan bimbingan, penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung mulai yang menyatukan kami di tempat ini. Berkatilah kami para putra-putramu yang hadir di tempat ini. Semoga kami dengan karya agung-Mu pada masa Prapaskah ini, kami diampuni segala dosa-dosa kami. Berkatilah kami agar kami merubah diri kami seturut kehendak-Mu dengan bantuan Roh Kudus. Dan berkatilah kami agar kami mampu untuk saling melayani, saling menguatkan, dan yang paling utama mau mengampuni. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini materi kita, saya ambil materi khusus, bagaimana melepaskan diri dari kebiasaan dosa ketidakmurnian. Jadi berpijak dari minggu lalu, banyak yang bertanya mengenai kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal buruk apa yang dilakukan, ya. Lalu pertanyaan Pak Timotius Ngaca mengenai judi, ya. Jadi ditanya kok tidak di dalam Alkitab, tidak termasuk, siapa bilang, ya kan? Memang kata judi itu tidak spesifik langsung, tetapi sebenarnya judi itu berdampak sangat buruk bagi karakter dan juga kehidupan iman seseorang. Maka judi itu adalah salah satu dosa yang selalu ditolak pada setiap kita mengulang janji pembaptisan kita pada malam Paskah. Nah, itu harus dipahami. Tetapi materi kita pada hari ini bagaimana melepaskan diri dari kebiasaan dosa ketidakmurnian. Ya. Mengapa? Karena begini. Kalau secara instan itu tidak berkhasiat. Jadi kalau kita ingin melepaskan diri supaya kita bisa murni itu tidak mudah kalau kita dengan instan. Misalnya kita mendengarkan kesaksian iman orang, lalu kita ingin melepaskan dari dosa, ya, itu memang sebagai motivasi saja dan tidak bisa instan melepaskan itu. Apalagi dosa keterikatan, misalnya dosa-dosa berat yang memang sangat melanggar cinta kasih Tuhan, seperti membunuh, berzina, dan menghujat Roh Kudus. Nah, memang pada hari ini jadwalnya mau terima sakramen tobat bagi yang beriman Katolik, tapi diundur kembali karena mungkin satu dan lain hal. Nah, itu adalah sesuatu hal yang memang harus dilaksanakan oleh kita untuk melepaskan dosa-dosa dan menghapuskan dosa-dosa itu, supaya dosa-dosa itu tidak menjadi efek buruk bagi rohani kita. Nah, dosa ini bukan seperti menurunkan berat badan, ya. Dewasa ini ada banyak cara ditawarkan agar orang yang gemuk dapat mengurangi berat badannya, ya. Jadi dosa itu bukan seperti filosofi orang kurus atau orang gemuk, ya. Jadi misalnya ditawarkan instan, ya. Jadi kalau kita begini, dosa kita bisa begini, ya. Atau kalau kita mengikuti ini, dosa kita akan terhapuskan. Ya, tidak bisa seperti itu. Mengapa saya mengambil analogi misalnya gemuk dan kurus, ya kan? Atau berat badan, ya. Itu sering terjadi. Tak jarang cara yang dianjurkan sangat ekstrim, mulai dari diet yang berlebihan, minum obat pengurus badan, sampai operasi sedot lemak. Nah, itu cara-cara instan yang dilakukan oleh orang untuk mengurangi berat badan. Mengapa ada hubungan berat badan? Sebenarnya tidak ada hubungan kausalitas atau hubungan langsung, ya, antara dosa dan berat badan. Tetapi begini, ya, orang ini selalu mengibaratkan dosa itu seperti berat badan. Jadi kalau berat badan itu, ya, bisa dikurangi dengan cara-cara yang instan. Misalnya kalau orang dia berdosa lalu dia berbuat baik,
berarti dosanya bisa diampuni Allah. Nah, misalnya dia korupsi, lalu dia membantu orang yatim piatu, korupsinya misalnya 10 miliar, jadi dia memberikan uang itu ya 9 miliar supaya dia dianggap baik. Nah, itu hati-hati ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Jadi dosa itu tetap menempel pada dirinya, karena itu efek negatif terhadap dirinya. Walaupun efek negatif itu bisa menghasilkan sesuatu yang ya membuat dia cenderung ya menganggap dirinya suci. Jadi memang hati-hati kalau kita berpikir ketika kita berbuat baik, dosa kita bisa dihapus oleh Allah. Jadi itu bukanlah sesuatu yang instan. Namun dari semua cara untuk menguruskan badan, tidak ada cara yang lebih efektif dari dua hal ini, mengatur pola makan dan olahraga yang teratur. Nah, itu kalau berat badan sifatnya jasmani ya. Tetapi kalau dosa itu sifatnya adalah rohani. Jadi semakin berat dosa itu, semakin membuat kita tersesat. Dan semakin kita membuat kita kehilangan Allah. Bukan kehilangan arah lagi, tapi kehilangan Allah. Tetapi berat badan mungkin merugikan kesehatan, dan itu bisa ya merugikan kesehatan jasmani kita. Tetapi kalau dosa itu merugikan rohani kita, kita akan terpisah dari Allah. Ya. Walaupun semua orang tahu dua cara yang paling efektif, namun banyak orang cenderung untuk tidak mau melaksanakannya karena tidak mau repot-repot. Jadi kalau misalnya mau menurunkan berat badan ini kan orangnya kan mau instan, bisa. Tetapi kalau dosa itu tidak bisa instan, kita bisa ya terlepas dari dosa itu. Itu adalah sesuatu yang mortal, apalagi dosa-dosa mortal. Dosa mortal itu adalah dosa yang membuat kita kehilangan. Mortalitas itu kan kematian. Jadi dosa yang menyebabkan kita mati. Jadi dia hidup tapi mati. Misalnya mohon maaf dia membunuh orang, kemudian dia berzina. Itu sebenarnya dosa yang membuat dia mati. Mengapa orang itu senang melakukan perselingkuhan, perzinahan, atau pergi ke pelacuran atau melacurkan diri? Itu karena memang dia sudah mati. Secara rohani itu, dia itu sudah terlepas dari Allah. Untuk kembali kepada Allah, hanya Allah yang bisa ya mengembalikan itu dengan bimbingan Roh Kudus. Jadi tidak bisa instan melakukan operasi. Nah, ini harus dipahami. Lalu ya, umumnya orang berkeinginan untuk tidak mengadakan perubahan pola hidup, tetap makan seenaknya, tidak perlu olahraga, namun badan tetap ideal. Singkatnya, tak usah berubah, namun segera mencapai hasil memuaskan. Tak mengherankan bukan sebab orang cenderung mau yang serba instan. Jadi orang juga maunya serba instan. Oh, saya ikut bimbingan rohani ini mau dilepaskan dari dosa-dosa saya. Sebenarnya disadarkan dulu. Berkali-kali saya sampaikan ya, bahwa kita harus sadar dulu kita berdosa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Itulah pernyataan sikap tobat kita. Makanya ketika kita datang, khususnya beribadat dalam misa atau beribadat dalam ibadat Katolik itu, dimulai dengan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sadar kalau berdosa. Tapi kalau orang tidak sadar kalau dia berdosa, akibatnya fatal. Dia menganggap dirinya suci, dan dia mengagungkan diri, dan bahkan dia merendahkan orang yang memiliki dosa. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi jelas ya, nampaknya hal serupa terjadi dalam spiritualitas. Jadi Bapak-bapak, nampaknya dalam diri kita ya mau seperti itu dalam spiritualitas. Padahal dalam spiritualitas tidak seperti itu dalam hidup rohani kita. Banyak orang terjerat dosa ketidakmurnian selama bertahun-tahun sehingga telah berakar di dalam hati serta telah menjadi kebiasaan. Ingin lepas dari dosa yang berbahaya ini. Namun demikian mereka menginginkan cara yang instan dan tidak mau repot untuk mengubah pola hidup.
Jadi misalnya ya, dosa berjudi itu sepertinya bisa instan kita lepaskan, tetapi tidak. Dia menempel dan itu merepotkan kita. Misalnya kita nonton bola lalu kita taruhan, itu kan judi. Ya. Misalnya waktu kemarin pemilu siapa yang menang, ya kan? Sepertinya mudah melepaskan itu. Misalnya, mohon maaf misalnya, beda-bedanya sangat tipis antara dosa, ya kan, dengan tidak dosa. Misalnya serangan pajak, ya, apakah orang berani menyatakan itu dosa? Bagi orang politik itu tidak dosa, bagi orang politiknya. Tapi bagi orang yang beriman itu dosa, karena dia melakukan tindakan perjudian suara, membeli suara orang untuk menginginkan sesuatu kemenangan. Tidak fair. Jurdilnya tidak ada. Tapi mana mungkin Pak, katanya kan. Kita kan harus berpikir seperti setan bertindak malaikat. Nah itulah ya. Maka teori Machiavelli itu ditolak gereja karena dia menyangkut unsur yang menggabungkan manifestasi kebaikan dan kejahatan digabung, itu tidak bisa. Ya, kebaikan dan kejahatan itu digabung itu memangnya bisa menjadi campur, hibrid. Ya. Nah itu harus jelas sebenarnya. Cuman apakah di antara kita itu paham itu dosa atau tidak? Sama seperti Pak Timotius ngacam kemarin tempo hari. Makanya menggelitik saya, makanya materi hari ini saya ingin mau menjelaskan itu secara detail, tetapi bukan harus kita tahu dan harus kita pahami, tetapi menggelitik saya karena begini. Ya, contohnya orang pasang judi togel ini misalnya. Ya, enggak apa-apalah ya kan, untuk cari sumbangan daripada minta ngemis sana sini. Oh, kita mimpi 4 angka, kita pasang 1000 dapat 3 juta, 4 juta kan? Oh, kita menyumbang juga. Maka kata Yesus itu jelas. Tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik, tak mungkin. Itu maksud kita. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Jadi jelas. Ya Yesus katakan dengan tegas, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk, pohon yang baik menghasilkan buah baik. Bagaimana kita menyumbang dari hasil perjudian kita, dari hasil korupsi kita, itu dianggap baik? Bagi dunia itu baik, ya, dan itulah keinginan iblis. Tetapi bagi Tuhan Allah itu tidak baik. Maka Yesus katakan, kamu menyebut saya baik, tahu apa kalian tentang baik itu? Kalau kita ikut misa atau ikut ibadat pada hari Minggu di gereja Katolik, itu ada suatu sabda besar, ya, yang disampaikan kepada para muridnya. Ya, apa yang terjadi? Ya, itu sangat menjawab sebenarnya pertanyaan. Ketika Yesus masuk ke bait suci atau bait Allah, mereka melihat di situ orang berjualan lembu, kambing, domba, burung merpati, ya. Kemudian ada penukar uang di situ. Apa yang dilakukan Yesus itu adalah sesuatu, ya, yang membuat kita terkejut. Yesus membuat cambuk, kemudian dia mulai melepaskan lembu, kambing, domba, dan juga ya menghamburkan uang-uang untuk ditukarkan itu ke tanah. Lalu ya memberikan burung merpati kepada pedagang-pedagang itu untuk dikeluarkan dari bait suci itu. Ya. Dan apa yang dilakukan Yesus? Dia katakan, ya kan? Dia akan merombak bait suci itu dalam 3 hari. Dan itu belum dimengerti oleh para murid. Ya, setelah nanti Yesus naik ke surga, setelah bangkit dan lalu Yesus naik ke surga, Yohanes menjelaskan itulah yang dimaksud dengan merombak bait suci itu. Ya, dengan peristiwa sengsara, wafat, kebangkitannya, dia merombak ya bait suci yang duniawi itu, yang harusnya untuk Allah. Lalu Allah sendirilah yang merombak itu. Karena memang ada dosa-dosa
ketidakmurnian yang terjadi di situ. Nah, itu yang terjadi kan? Apa kata Yesus? Cinta akan Allah, ya, cinta akan bait Allah itu menghanguskan diriku kan. Jadi kalau seseorang pergi ke gereja itu bukan dia mau berjumpa dengan hal-hal lain, tapi dia memang masuk ke dalam rumah Allah dan berjumpa dengan Allah sendiri. Jadi kalau bapak-bapak belum bisa merasakan datang ke gereja itu berjumpa dengan Allah, berarti ada dosa ketidakmurnian yang melekat dalam diri kita. Nah itu, ya. Nah, saya jelaskan ini perlahan-lahan supaya nanti dipahami. Jadi ini terjadi, makanya antara dosa dan berat badan itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Tetapi orang menganalogikan, orang ingin bertobat itu seperti menurunkan berat badan. Ya tidak bisa. Karena ada dosa ketidakmurnian yang menempel di situ. Banyak orang yang terjerat dosa ketidakmurnian selama bertahun-tahun sehingga telah berakar dalam hati serta telah menjadi kebiasaan. Ingin lepas dari dosa yang berbahaya ini, namun demikian mereka menginginkan cara yang instan dan tidak mau repot untuk mengubah pola hidup. Padahal untuk dapat lepas dari dosa yang melawan kemurnian, apalagi yang telah mengakar dalam hati, tidak ada cara yang instan. Kelemahan ini namun harus disikapi dengan cara yang sebenarnya banyak orang sudah tahu, yaitu dengan terus bergantung pada rahmat Allah. Jadi harus bergantung pada rahmat Allah. Orang yang dibaptis itu, dia memiliki rahmat Allah. Dia memiliki ritus Allah. Tetapi rahmat itu akan hilang kalau kita berdosa. Kita memiliki ritusnya, tetapi rahmat Allah itu bisa menghilang karena kita berdosa. Nah, maka kita harus bergantung pada rahmat Allah yang mengalir dalam doa dan sakramen. Nah, khusus untuk orang yang beriman di gereja Katolik itu ya, iman Katolik, sakramen. Tekun dalam membaca firman Tuhan. Nah, ini tipsnya ya. Supaya rahmat Allah mengalir itu, kita harus berdoa dan hidup menikmati sakramen kita. Tekun dalam membaca firman Tuhan, menjauhi kesempatan untuk berbuat dosa. Jadi untuk berbuat dosa itu kita jauhi. Orang ngajak berjudi, kita enggak. Ya kan? Artinya itu menjauhi. Dan bertumbuh dalam komunitas, gabung di dalam komunitas gereja rutan okumene ini. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, saya masih lihat jumlah 92 orang, masih jumlahnya segini-segini saja. Saya tidak tahu Pak Dedi absennya berapa, ada 20 atau 25 orang yang datangnya. Kemana mereka? Karena kalau kita tidak bergabung di komunitas ini, mohon maaf, dosa ketidakmurnian itu terjadi dalam diri kita. Jangan menganggap kita suci, dan itu akan menempel. Betul kata Pak Artis, kita ini sudah dewasa, ya kan? Tetapi dewasa hanya badannya saja, imannya kerdil. Makanya kalau tidak bertumbuh dalam komunitas, itu jangan harap kita bisa melepaskan dosa-dosa itu. Dan memang ya apa yang disampaikan tadi itu, rahmat Allah itu mengalir dalam doa dan sakramen, tekun dalam membaca firman Tuhan, menjauhi kesempatan untuk berbuat dosa, bertumbuh dalam komunitas. Nah, tentu saja semua hal ini bukanlah cara yang instan. Namun ini adalah cara yang telah terbukti berhasil, sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sejumlah orang kudus dalam sejarah gereja. Nah, kita bisa baca riwayat Santo Agustinus misalnya. Bagaimana dia ini ya bisa terbebas dari dosa dan akhirnya menjadi murni. Karena apa? Karena bantuan dari komunitas keluarganya yang sangat kuat, yaitu ibunya, Santa Monica, mendoakan dia 17 tahun lebih. Tidak dengan air mata, dengan darah. Ya. Keluarga ini peran pentingnya, senternya adalah ya Yesus Kristus. Melalui perantaran bundanya Santa Monica berdoa kepada Yesus terus-menerus. Mohon ya kan Santo Agustinus itu. Santo Agustinus sih berubah, tetapi kelepasannya terhadap dosa itu butuh proses yang panjang. Karena rahmat Allah itu harus mengalir terus-menerus kepada dirinya. Sehingga dia menemukan rahmat Allah itu ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus dalam rupa anak kecil, ya, dan perjumpaannya dengan Yesus itu merubah, ya,
dirinya yang menganggap apa yang dia lakukan itu baik adanya.